Cara mengubah itu memang harus ada sumber informasi baru yang itu kita sepakati, lalu akhirnya kita afirmasikan, kita pancarkan. Oke, mulai detik ini kita putuskan, mulai detik ini hidup saya adalah anugerah, hidup saya adalah keajaiban dan keberuntungan. Jadi untuk naik level, saya tidak perlu jatuh lagi. Karena kan naik tangga itu kan tidak harus kepleset dulu, Mas. Bisa naik dengan mulus kan gitu. Kayak gitu. Kita lanjutkan Om Bimo ngobrolnya. Ada yang mengatakan bahwa 3 rahasia untuk menjadi sukses dan kaya raya. Yang pertama itu ketika kita dikenal banyak orang. Yang kedua, setelah dikenal banyak orang, kita disukai banyak orang. Nah, ini aja kita sudah mendekati tangga untuk kaya raya. Yang ketiga katanya kita dipercaya banyak orang. Nah, respon Om Bimo terhadap pernyataan ini kira-kira bagaimana dan caranya supaya kemudian kita bisa dikenal, disukai dan dipercaya banyak orang ini treatmentnya seperti apa? Yang Om Bimo kan sudah berada di fase itu. Buktinya kan banyak yang ikut TikTok affiliate, Happy Hoki dan lain sebagainya. Monggo. Oke, jadi memang betul itu kalau saya membahasakan adalah lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh kita tuh seberapa luas sih? Kalau pengaruhnya aja misalkan dalam keluarga aja nggak punya pengaruh, ya repot untuk jadi kaya raya. Lingkar pengaruh ini harus diperluas. Seberapa orang yang bisa dipengaruhi? 10 orang kah? 100 orang kah? 1000 orang kah? Atau 1 juta orang kah? Sama istri aja nggak kalah pengaruh. Nah, apalagi kan gitu. Apalagi di rumah, makanya kemarin ada salah satu teman sahabatnya saya treatment juga, ketika ada problem di rumah, saya kasih tips untuk beresin dulu. Karena kalau lingkar pengaruh di dalam rumahnya aja nggak clear, ya bukan berarti harus selalu jadi pemenang ya. Karena mengalah untuk menang itu juga ada gitu. Jadi itu clear dulu. Nah, lingkar pengaruh itu bagaimana awalnya memang supaya kita orang tuh tahu dulu, kenal gitu kan, kemudian sampai ke tahap suka dan sampai juga terhadap trust gitu ya. Nah, itu memang kita mulai dari kecil dulu. Termasuk saya ketika memberikan tips bagaimana supaya menambah circle orang kaya baru, kan pertanyaannya adalah bagaimana orang kaya mau berteman dengan saya gitu. Nah, artinya apa? Nyambung dengan ilmu vibrasi, diri dulu yang diberesin gitu loh. Kalau sudah menghilangkan kebiasaan ngeluh belum? Karena kalau ketemu orang yang lebih kaya terus di sana ngeluh, ya langsung nggak nyaman gitu. Bahkan kita tuh dilihat dari sisi orangnya itu, ini nggak nyaman untuk ketemu gitu. Dan saya sudah menemui loh beberapa orang yang memang selektif gitu. Bahkan ketika saya pun terlihatnya sedang ruwet dalam tanda kutip, dia diajak ngopi nggak mau gitu. Ketika saya sudah membaik, dia ngabarin kapan kita ngopi gitu ya. Itu mereka yang sudah paham betul tentang vibrasi, nggak mau turun ke bawah, itu sampai di level itu. Nah, makanya yang langkah pertama adalah benerin diri dulu itu untuk supaya layak melayakkan diri, supaya diketahui banyak orang, dikenal banyak orang. Karena kenal dan tahu ini beda. Ya artinya kalau tahu ya sekedar tahu, namanya Bimo tinggalnya di sini. Kalau kenal nih mengenal betul gitu kan. Kalau sudah kenal kan nanti suka. Kalau sudah suka kan percaya. Nah, ketika lingkar pengaruh, lingkar percayanya ini sudah banyak, ketemu sama orang yang kaya tadi, itu bisa jadi langsung dapat tawaran project. Dan saya sering banget gitu. Ini ada investor nih, garap kafe, ini ada ini. Itu karena apa? Sudah di lingkar pengaruhnya sudah besar, mereka akan melihat track record kita. Seorang Bimo nih bisa mempengaruhi berapa banyak orang. Lingkar pengaruh diciptakan dari tadi, diketahui, kemudian dikenal, disukai, lalu dipercaya. Kalau sudah dipercaya berarti bisa memberikan dampak pengaruh. Pengaruh artinya ketika kita menyarankan sesuatu, orang itu melakukan, itu namanya pengaruh. Gitu. Jadi mulainya dari diri, diberesin dulu untuk nggak suka ngeluh, kemudian mulai bangun personal branding. Zaman sekarang nih, zamannya konten kreator, itu sangat penting banget yang namanya personal branding. Dulu saya bikin channel YouTube itu nggak pernah mikir bahwa saya akan di titik sekarang. Saya bikin konten di TikTok, dulu nggak mikir akan hasilnya di sekarang, tetapi terus melakukan saja. Nah, banyak orang gagal itu kan bukan karena gagal melakukan sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan. Dia balik arah lagi ke belakang. Berhenti di tengah jalan sebelum
munculnya keajaiban tadi. Iya, sebelum finishnya, apakah finishnya itu keajaiban, apakah finishnya cool income dan lain sebagainya, rata-rata mereka nggak bisa sampai, nggak bertahan di dalam proses gitu. Iya. Nah, kalau kita berbicara trust Bimo ya, ketika kita sudah dipercaya gitu, realitasnya meskipun produk kita kurang bagus pun orang akan beli. Betul. Ya karena apa? Yang membawakan sudah dipercaya. Makanya ada live TikTok gitu kan, ada produk baru, tapi karena yang nge-live ini sudah dipercaya, orang beli. Itu yang dimaksud lingkar pengaruh. Nah, coba kalau yang percaya banyak orang, dia pengaruhnya banyak. Ya nggak kaget kalau sehari live omsetnya 15 miliar. Iya ya. Kemarin Kocun 20 miliar sehari. Kenapa? Dari awal orang nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi kenal Kocun siapa, jadi suka dan percaya. Kocun bilang produknya apa, ya orang beli. Handphone harga 7 juta loh. Dulu belanja online, itu transfer 100-200 ribu aja mikir. Sekarang handphone 7 juta. Bahkan kalau misalkan nih, kita nyambungkan lagi. Katanya nih, ini buat teman-teman yang usaha offline ya, silahkan diamati. Katanya penjualan handphone sedang sepi. Tapi coba lihat live di TikTok. Sehari bisa begitu elektronik. Kocun kan khusus elektronik. Segitu loh. Daya beli masyarakat menurun. Coba lihat di live TikTok. Itu bisa menghasilkan segitu. Nah, jadi kalau dibilang pun sedang sepi, tolok ukurnya ini harus pas dulu. Itu jadi ketika hubungannya dengan percaya, orang percaya, pengaruhnya semakin besar. Ya memang kaya raya itu sudah tinggal menikmati. Mereferensi apa langsung, mereferensi apa kan sudah trust. Kayak orang nih banyak trust ke Mas Indra gitu ya. Referensi apa kan cepat ngambil. Iya benar. Nah tinggal diperbanyak aja jumlahnya yang percaya dengan Mas Indra berapa nih. Kalau sampai 1 juta orang yang percaya ya sudah, rumusnya nyambung seperti itu. Oke. Nah, cara untuk bisa dipercayakan memang value kita harus dinaikkan. Betul. Value bagaimana citra diri kita di hadapan banyak orang yang kenal dengan kita gitu. Nah, untuk menaikkan value itu yang paling mudah dilakukan ya tips-tips dari Om Bimo kira-kira dengan cara apa saja? Oke, jadi saya biasanya ngomongnya begini, ini dari globalnya dulu ya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan mudah bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya adalah selesai dengan diri. Bahkan ketika saya diminta ngisi di salah satu sekolah tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa, itu materi saya agak unik. Jadi bukan materi tentang percaya diri itu bagaimana, tapi saya awali dulu dengan diri seperti apa yang harus dipercaya. Gitu. Jadi deskripsi tentang diri clear dulu. Nah, teman-teman tuh mau jadi apa sih gitu? Dirinya seperti apa sih gitu? Karena kadang kan orang masih bimbang dengan diri itu, masih aku tuh jadi gimana sih gitu loh. Nah, bahkan misalkan ditanya bakatmu apa, keahlianmu apa, passionmu apa, nah itu diklirkan dulu. Nah setelah itu clear, ketemu misalkan passion saya adalah di ngelawak, ya lakukan itu, kemudian buat orang itu trust, apa adanya saja. Karena orang itu ketika nggak apa adanya, kelihatan kok orang itu sudah bisa jawab, kok ini sedang apa sih, ini cuma ngomong doang. Kalau dia memang memberikan sesuatu yang sudah dia lakukan. Nah, membuat orang percaya itu artinya kan seia sekata dalam tanda kutip apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia alami. Belajar itu dulu. Jadi ketemu dengan orang, dengan pasangan dan lain sebagainya. Kalau sudah terbiasa ngapusi ya nanti aura mancar kepercayaannya nggak keluar. Jadi orang ngomong udah langsung ini loh. Orang-orang di level yang sudah tinggi itu melihatnya ngapusi kelihatan. Apalagi orang yang bisa baca gestur dan lain sebagainya itu kelihatan sekali. Jadi belajar disiplin di hal kecil, karena untuk mencapai hal besar itu kita harus clear di hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Apalagi teman-teman yang misalkan bergerak di bidang penjualan. Itu kan godaan terbesarnya adalah ngapusi. Nah, coba lihat orang-orang yang penjualannya banyak gitu, bangun personal branding, dia apa adanya kok. Dia apa adanya. Jadi nggak yang produk ini bagus bisa begini tapi realnya nggak seperti itu. Nah, Kocun bisa seperti itu kenapa? Dia menjaga kepercayaan kecil. Produk dia yang sebelum dijual dipastikan bagus. Kemudian setelah itu kan orang jadi trustnya meningkat. Yang semakin percaya semakin banyak orang. Gitu. Tetapi jangan melihat langsung ke besarnya dulu ya. Langkah sederhananya dulu deh gitu. Dengan pasangan bagaimana, dengan anak bagaimana, dengan teman-teman bagaimana. Karena
saya juga pernah dapat pembelajaran dari buku terapi berpikir positif ya. Jadi di otak tuh semacam kayak ada otot, Mas. Kalau orang sudah terbiasa ngapusi, jadi otaknya tuh otot ngapusi gitu ya. Itu kalau nggak ngapusi ada yang kurang, kayak sakau gitu. Itu harus diubah dulu gitu. Jadi, tenang aja, nanti perusahaan akan begini-begini kok, nanti bakalan ada ribut ini itu. Padahal itu belum ada gitu. Tapi saya dengerin sendiri itu, ada yang begitu tuh saya dengerin sendiri, tahu sendiri. Ini orang kalau udah ototnya ngapusi, kalau nggak ngapusi itu ini. Jadi ketika dia bilang itu langsung aja dia nggak mudah untuk dipercaya orang. Misal ada yang percaya, paling 1-2 itu pun nggak bertahan lama. Iya. Oke. Nah, kalau cara untuk mendapatkan uang itu kan sebenarnya kan ada lewat bekerja. Lebih tinggi daripada itu, karena kita tidak membangun kerajaan bisnisnya orang lain, berarti harus berbisnis sendiri. Membangun kerajaan kita sendiri, kerajaan bisnis sendiri gitu. Yang ketiga, ada yang namanya berinvestasi. Terkadang orang yang sudah punya bisnis itu, waduh, aku punya bisnis tapi juga ngeluh juga ya, membayari karyawan segala macem, belum lagi nanti risiko untuk rugi, bangkrut dan seterusnya gitu. Sehingga kenapa tidak aset aja yang bekerja untuk kita gitu, lewat investasi gitu. Nah, pengalaman Om Bimo dekat dengan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, udah berhasil, udah sukses gitu, rata-rata mereka cara berinvestasinya bagaimana Om yang bisa diterapin teman-teman Om? Oke, salah satu nasihat sahabat saya yang saya katakan sudah berhasil ya itu, dan saya pun mulai meniru karena dari ngobrol-ngopi itu saya dapat ilmu luar biasa. Bahkan setiap saya mau jalani bisnis, dia selalu support backup manajemen risikonya. Bahkan kemarin saya disodori perjanjian kerjasama pun dicek sama dia, itu pun juga ada beberapa sampai ada yang batal juga gitu ya. Jadi dia menasihati saya, bisnismu itu bagus, tapi kalau kamu backup dengan aset jauh lebih bagus gitu. Nah, jadi memang untuk investasi yang bagus itu memang kepada aset ya. Aset itu kalau skalanya udah tinggi. Nah, teman-teman untuk memulai mandiri ya, artinya bukan dengan kerja ikut orang, itu kan 10 pintu rezeki itu kan 9-nya adalah dagang kan? Artinya kan perniagaan. Nah, coba teman-teman mulai mandiri dengan jualan. Apalagi jualan sekarang banyak banget yang kemudahannya lah. Kita dengan ngonten sambil menawarkan produk orang lain, dengan ngafiliat itu kan juga jualan. Gitu. Jadi tidak harus selalu memulai dengan hal besar. Banyak kok teman-teman yang di kelas TikTok itu dia mulainya dari sendiri dulu. Sekarang sudah banyak bangun tim, mulai mikirin bikin kantor, mulai beli alat-alat untuk live. Termasuk saya pun juga bikin kantor gitu, dengan tinggal tanggal 11 ini sudah bisa dipakai gitu. Dan itu aset gitu. Kantor itu aset untuk membackup bisnis gitu. Nah, kalau investasi yang lain-lainnya jujur aja saya belum jago banget karena saya masih di level yang masih mengumpulkan untuk berinvestasinya. Kalau harapannya sih ya dengan Jogja ya itu saya lebih fokusnya kalau di Jogja itu lebih ke properti misalkan, kos-kosan, kontrakan dan sebagainya. Karena kalau kuliner itu saya mengamati untuk terjun investasi di bisnis kuliner itu Gen Z itu bosenan, Mas. Jadi Gen Z itu bosenan ya. Banyak kuliner tuh yang hanya viral sesaat begitu. Betul. Nah, dan itu kalau nggak bisa menciptakan ide baru, konsep baru dan lain sebagainya, itu akhirnya ya mereka hanya sana sini jarang yang berlangganan betul gitu, jarang. Jadi kalau investasi saya lebih kepada aset sih gitu. Aset ya. Kalau melihat dari sosok Pak Mardigu gitu, apa yang bisa kita teladani soal investasi, soal ide-idenya yang sangat out of the box begitu, gimana? Ya kalau saya tiru dari Pak Mardigu, kecuali aset juga emas. Ya, emas karena emas itu kan nilainya terus naik, bertambah ya. Contohnya begini, misalkan biaya pendaftaran sekolah anak itu kan sekarang 5 juta. Iya. Misalkan ini anak pertama nih, anak kedua kira-kira 5 tahun lagi itu akan daftar sekolah juga. Apakah 5 tahun lagi yang anak kedua daftar sekolah sama 5 juta, Mas? Enggak kan? Enggak ya. Pasti kan naik. Iya. Nah, kalau saya nggak mau mengikuti kenaikannya, saya daftar anak ini 5 juta yang pertama, anak kedua saya simpan emas 5 gram sekarang. Nanti 5 tahun dia nilainya 5 juta nggak? Lebih.
Lebih kan? Lebih. Dia akan mengikuti kenaikan harga pendaftaran kelas. Iya benar. Jadi kalau kita ngejar kenaikan rupiahnya, bisa jadi nggak kekejar. Tapi kalau kita simpan emas sekarang, itu nanti kenaikan pendidikan, termasuk biaya kesehatan, termasuk misalkan mau naik haji. Dulu naik haji berapa gram emas? Sekarang berapa gram emas? Sama loh Mas, secara gramasinya. Iya. Tapi rupiahnya, coba. Iya betul. Jadi yang saya tiru adalah ngoleksi emas Antam gitu. Iya. Ya menyimpan uang di deposito ya agak dungu juga sebenarnya. Iya. Kan ada cara cerdas seperti itu ya. Iya, kalau saya dari Pak Mandiku yang saya tiru adalah emas. Jadi saya mulai setelah dikenal Pak Mandiku itu saya mulai disiplin nabung emas. Setiap bulan, nanti dari kecil-kecil, misalkan sebulan mau berapa lah, 5 gram atau 10 gram, tapi continue terus gitu. Ada yang protes Om, mic-nya kurang keras Om, dipakai aja nggak apa-apa, gitu. Dimasukin dari bawah gitu Om. Oh, yang ini Iya, ya, iya. yang di TikTok ya. Iya. Oh, ini yang untuk live. Oke. Diprotes Om. Siap. Saya izin masukkan dulu ya. Nggih. Oke. Ya. Iya. Kan ada ungkapan Om, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian begitu ya. Ya. Itu kira-kira Om, menurut Om Bimo, apakah semua orang yang berhasil itu pasti begitu, penuh dengan tetesan keringat, bahkan tetesan air mata gitu? Mayoritas apa begitu? Tergantung ini sih. Kalau dulu saya begitu. Oh. Karena belief system saya salah. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang makin happy saya makin hoki. Makin happy, makin hoki. Oh Iya. iya, kelas filosofi ini ya. Betul. Makanya kemarin di juga grup ya. kelas itu kan ada yang nanya tentang hidup ini kan adalah ujian gitu kan. Ada yang nanya bagaimana menghadapi ujian. Saya tidak menjawab bagaimana menghadapi ujian. Persepsi tentang hidupnya harus diubah dulu. Karena kalau hidup ini ujian, selesainya ujian kapan? Misalkan setelah meninggal, berarti apa? Ujian terus. Ya, bahkan punya uang banyak pun diuji. Iya. Punya istri cantik diuji, punya anak baik diuji, nggak selesai-selesai. Termasuk apa namanya? Kalau ada orang ngomong hidup adalah perjuangan, saya langsung lo aja kali, gue mah kagak gitu. Ini kasus yang saya alami nih. Saya ini salah mungkin belief saya yang salah ya. Ketika saya ingin naik level Om, itu mesti saya disakiti. Nah, itu karena belief saya yang salah dari dulu. Betul. Iya kan, pola yang saya terima di lingkungan. Oh, kita ada musibah, ada sesuatu yang nggak enak. Kan belief pasti nih mau naik ke level. Akhirnya jadi kenyataan sampai saat ini. Betul. Nah, itu caranya ngubah gimana? Biar tetap naik levelnya tanpa didahului dengan saya disakiti dulu gitu. Saya dikecewakan dulu gitu loh. Sama, saya dulu kan sering ikut kelas-kelas multi level gitu ya. Iya. Banyak orang tuh yang kalau sukses itu kan selalu menceritakan masa-masa pahitnya gitu. Iya. Jadi kalau nggak dipentokin ke bawah dulu kayaknya nggak akan berhasil maksimal gitu. Itu kalau ada di belief itu memang terjadi begitu. Makanya tadi nyambung sebelum saya jawab pertanyaan itu kan akhirnya saya ganti. Hidup adalah keajaiban. Hidup adalah keberuntungan. Hidup adalah anugerah. Gitu. Jadi bukan hidup adalah perjuangan, ya sono gitu. Lo aja kali gue mah kagak gitu. Nah, cara mengubah itu memang harus ada sumber informasi baru yang itu kita sepakati, lalu akhirnya kita afirmasikan, kita pancarkan. Oke, mulai detik ini kita putuskan. Mulai detik ini hidup saya adalah anugerah. Hidup saya adalah keajaiban dan keberuntungan. Jadi untuk naik level, saya tidak perlu jatuh lagi. Karena kan naik tangga itu kan tidak harus kepleset dulu, Mas. Bisa naik dengan mulus kan gitu. Kayak gitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini ya, Dan terus tadi gimana Om? Apa tuh namanya? Intinya adalah kita harus mengubah dengan bahasa kalimat keyakinan kita sendiri begitu. Yeah. Biar belief yang salah yang nggak enak itu kembali menjadi enak gitu ya. Betul. Nanti pastikan kalau misalkan teman-teman ada coach atau ada orang yang level kesadaran lebih tinggi, tanya dulu. Makanya teman-teman di kelas yang mau bikin afirmasi atau apa, saya sarankan untuk tanya dulu. Karena kalau itu salah, ya kedepannya ya sama seperti yang terjadi. Kayak saya Mas Indra akhirnya harus sakit dulu baru naik, disakiti dulu baru naik. Betul. Itu memang harus clear, harus benar. Jadi kalau teman-teman mau bikin, bisa kalau ada yang bisa dikonsultasikan boleh.
Atau paling nggak kalimatnya itu semuanya negatif, tidak ada, kalimatnya semuanya positif, tidak ada negatifnya. Jadi semakin hari saya semakin beruntung, semakin hari saya semakin dimudahkan rezekinya gitu. Itu diucap ada kalimat semakin yang di belakangnya adalah baik. Ada kalimat selalu yang di belakangnya adalah baik. Nah, bahayanya orang itu kan ketika ngomong aku tuh orangnya negatif belakangnya. Aku tuh selalu begini-begini, selalu apa, selalu ini. Ya itu menjadi program dalam diri. Nah, aku tuh orangnya dan aku itu selalu, pastikan belakangnya ini positif. Kalau negatif, hati-hati. Karena itu yang terjadi dalam kehidupan. Oke. Di dalam hati yang damai, segala sesuatu bisa terjadi ya. Keajaiban akan datang. Ya? Betul. Ya, intinya adalah happy tadi. Happy ya, makanya makin happy, makin hoki. Makin happy, makin hoki. Ya, oke. Jadi sekali lagi saya menegaskan, makanya saya kadang senyum-senyum sendiri. Ya, apa yang salah yo. Ibarat mangan tak dulang, tapi kon kok mentolo, kok teko. Tapi karena saya sudah yakin, udah jadi belief, oh mesti setelah ini bakal naik level, penghasilan meningkat. Selalu jadi kenyataan begitu. Itu masuk yang pembahasan kemarin, servo mekanisme. Iya, servo. Ya itu servo saya, Om. tapi masalah itu tidak relatif masalah yang berat begitu. Ya kalau saya sih ada yang masalah yang cukup ditaruh di atas telapak tangan, ada yang ditaruh di pikiran, nggak boleh masuk hati kan. Ada bahkan masalah yang harus diijak-ijak di bawah telapak kaki ya ada. Iya benar. Ya masih terkondisikan lah ibaratnya. Terima kasih banyak Om Bimo. Thank you.